Iya. Atau- Kalau Mbak Ica ini di mana? Medan? Aku di hatimu Bang Juma. Huhui, masa sih? Sekarang kita lagi mau PDKT sama Bang Juma. Asik diriput. Kenapa? Kayaknya gimana banget. Bang Juma duda katanya mau mempas banget ya kan? Siapa sih yang buka rahasia ini? Aduh ampun dah. Bang Juma duda ya, lepas banget nih Bang Juma. Iya, On iya, cam iya. dong. Penasaran aku, yang lain-lain sudah pada on cam, cuma Bang Juma yang belum. Gak kesian, ntar gak bisa. Jangan, Mbak. Ketika di hadapan Bang Juma termehek-mehek. Hatiku dan hatimu tak mungkin berpisah. Saya yakin Bang Juma ini pasti on cam demi saya. Huhui, masa sih? Masa kita yang ngejar laki-laki? Ya kan? Berharap untuk dilamar. Dulu saya sharing di tikung teman kan. Kita yang memulai start duluan, kita yang mendekati, kita yang kenalan. Nyatanya teman kita pula yang sampai ke garis finish dulu kan. Dia yang mendapatkannya gitu. Agak kecewa juga. Tapi no problem, it's okay aja lah gitu kan. Berharap untuk dilamar. Hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ini harus 3, tapi tidak boleh begini, harus begini, tapi tidak boleh begini. Nah, jadi harus begini, begini pun nggak boleh, begini, oke, tapi gini nggak boleh. Ini jadi esa, tunggal. Jadi dia 3 pribadi dalam kesatuan. Jadi namanya Trinitas ya. Dulu Tritunggal, terus ada lagi istilah Trinitas. Terus Anies Baswedan sekarang buat 3 in 1 lagi itu ya. Di Jalan Sudirman ya, sama sebenarnya itu artinya semua. Ini apa Pak? Itu pulpen Pak. Oke, bolpen. Ingat bolpen ya. Bolpen ya. Bolpen ya, saya kasih contoh. Oke, bolpen. Kalau iki apa boy? Bolpen juga. Ya pulpen juga Pak. Cuma beda warna aja. Bolpen. Beda bentuk. Bentuknya beda. Kalau ini apa Pak? Ya sama Pak. Bolpen ya. Bolpen ya. Contoh kita kasih nama bolpen. Contoh alam ya. Kita kasih contoh ya. Bolpen sama ya. Nah, kira-kira dia pribadi sama nggak? Pribadinya sama nggak? Iya itu sama Pak, satu. Dia sama satu. Tapi pribadinya beda toh? Beda toh? Beda nakat. Tapi fungsinya, fungsinya sekarang, fungsinya sama toh? Fungsinya Sama Pak. fungsinya Untuk menulis juga Pak. Untuk menulis. Nah, begitu pula juga. Ini bolpen. Tapi dengar dulu nah, dengar. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia fungsinya bolpen. Allah punya firman, Roh Kudus. 3 pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel sudah. Belum makan sudah kenyang, belum kenyang sudah makan. Apa maksudmu bolak-balik makan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat Julius, sahabat Uniriva, dan sahabat Bamtri? Semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Uniriva yang akan selalu mereaksi dan menjawab setiap tuduhan dan juga setiap syubhat dan juga polemikus dengan polemiknya. Untuk apa? Untuk memberhentikan kebodohan, penyesatan, dan juga untuk memberangus semua penyesatan-penyesatan yang dilakukan oleh Polycardos. Salah satunya adalah tanpa ragi. Mungkin teman-teman saya akan tunjukkan satu video yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman dulu tentang penjelasan Tritunggal oleh Tan Paragi. Ini dia. Yang perlu kita ingat,
adalah Tritunggal itu bukan menjelaskan tentang keberapaan Tuhan, tetapi menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan yang satu itu. Kalau kita membaca Kejadian 1 ayat 1-3 terjemahan Lai, kita akan langsung menemukan kata Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Ketiga hal ini adalah tiga hal yang berbeda. Tetapi, ketiga hal ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Inilah pengertian dasar mengenai Tritunggal itu, yaitu Allah, Roh Allah, dan Firman Allah. Nah, kata Allah yang ada di dalam Alkitab Lai bukanlah nama, tetapi kata yang diterjemahkan dari bahasa Ibrani Elohim, yang artinya secara umum adalah dewata, tidak lebih, tidak kurang. Baik kata Elohim maupun kata dewata adalah bentuk jamak dari kata El dan dewa, yang mempunyai arti sesuatu yang mempunyai kekuatan yang luar biasa dan sesuatu yang dipuja. Bentuk jamak Elohim dan dewata pada penjelasan ini bukan bermakna dewa-dewa, tetapi mempunyai makna satu sosok yang mempunyai kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Maksudnya begini, dewa petir punya kekuatan petir, dewa laut punya kekuatan laut, dan sebagainya. Namun dewata yang dimaksud bukanlah dewa petir, dewa laut, dan lain-lainnya itu berkumpul bersama-sama. Dewata yang dimaksud adalah satu sosok yang punya semua kekuatan itu. Nah, supaya kita tidak bingung antara kata Allah yang ada di dalam Alkitab dengan dewa tetangga kita yang bernama Allah. Jadi mulai saat ini, saya akan menjelaskan dengan menggunakan kata dewa dan dewata. Karena dewa yang kita percaya adalah dewa yang punya roh dan firman, sehingga dewa kita itu adalah dewa yang hidup. Sedangkan dewa tetangga kita hanyalah sebuah zat. Oke, teman-teman. Jadi, kita percaya kepada satu. Oke, di sini aku mau menanggapi dulu ya. Nah, ini nih. Teman-teman, pertama saya akan menjelaskan menurut tanpa ragu konsep Tritunggal itu bukan keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Udah deh, lu nggak usah kayak bahasanya kayak dimanis-maniskan. Yang namanya tri itu angka, tunggal itu juga jumlah. Lu mau bicara kayak manapun juga tentang Tuhan, lu tetap keberapaan Tuhan. Tri, tunggal, Tuhan yang tiga di dalam satu. Tiga apanya? Pribadinya, satu apanya? Entah, nggak tahu. Ya, jadi manis banget perkataan kalian mengatakan, oh kami bukan tentang keberapaan Tuhan, tapi kebagaimanaan Tuhan. Bagaimana Tuhan lu? Gimana Tuhan lu emang? Tuhan lu gimana berubah emangnya Tuhan lu? Dari yang roh menjadi manusia, berwujud manusia begitu. Kita bicara tentang konsep Tritunggal. Konsep yang pertama sekali diucapkan, disampaikan oleh Tertullian, mantan penyembah pagan yang lahir tahun 160, meninggal tahun 220, yang kemudian difinalkan konsep ini oleh Credo Athanasius tahun 500 Masehi. Dan dituliskan itu Credo Athanasius, padahal bukan Athanasius yang tulis. Padahal itu ditulis siapa? Enggak tahu. Athanasius matinya tahun 300-an. Jadi kalian ini dapat konsep. Perhatikan. Konsep adalah produk pikir manusia. Produk pikir manusia itu datang dari kognitif. Hasil apa? Hasil dari stimulus. Artinya ketika saya tahu ini rasanya manis, ada stimulus ke lidah saya. Lewat indera perasa saya. Ketika saya lihat cantik, ada stimulus masuk ke mata saya. Dilihat oleh mata saya. Ketika saya katakan bising, ada stimulus masuk ke telinga saya. Ketika kamu menceritakan tentang Tuhanmu, harusnya ada stimulus. Apa itu? Kau harus lihat Tuhan, baru kau bisa katakan Tuhanmu berwujud seperti yang kau ceritakan. Maka relevan dengan ajaran Islam bahwa stimulus tentang Tuhan, Islam tidak dapatkan secara indera tentang Tuhan, tapi Islam dapat stimulus pengetahuan tentang Tuhan. Dari mana? Dari apa yang disampaikan Tuhan melalui pewahyuan yang disampaikan kepada malaikatnya, yang diberikan kepada nabinya, lalu diucapkan kepada kita bahwa kita tahu bahwa Tuhan kita itu ada. Eksis, ada dalilnya. Kemudian dikatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat, itu juga deklarasi Tuhan. Dia yang mengatakan bahwa aku bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu stimulus yang dapat ke telinga bahwa Allah maha rahman dan rahim. Itu dulu.
Orang yang berbohong pendusta adalah orang yang tidak pernah melihat Tuhan tapi berani-beraninya menceritakan Tuhan itu begini dan begitu tapi tidak terdapat dalam kitab sucinya. Ini pendusta. Maka konsep tentang Tuhan sendiri menyalahi esensi tentang Tuhan karena Tuhan itu tidak akan terkonsep. Tuhan itu adalah sesuatu yang beyond logic, transcendent, infinite, lalu tiba-tiba terkonsep. Ini saja sudah bertentangan dengan definisi konsep. Konsep apa yang keluar dari produk pikir manusia karena ada stimulus. Dalam ranah psikologi ada namanya persepsi. Persepsi hadir karena stimulus. Tiba-tiba ada yang mempersepsikan Tuhan begini dan begitu. Tahu-tahu nggak pernah melihat Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan pun tidak. Maka orang yang berhak menjelaskan persepsi tentang Tuhan adalah satu orang. Siapa? Nabi. Karena Nabi ini mendapatkan pemberitahuan tentang Tuhan melalui directly tentang Tuhan. Bukan Tuhan ketemu dia, tidak. Tuhan utus makhluknya yang lain yang mempertemukan dengan makhluk ini. Lalu kemudian makhluk ini yang menyampaikan kepada manusia bahwa Tuhan begini dan begitu. Maka dalam Islam, konsep kita yaitu tauhid bukan tentang Tuhan. Tapi bagaimana manusia menuhankan Tuhan, mentauhidkan Tuhan. Artinya menjadikan bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Stimulusnya dari mana? Dari dalil Al-Quran. Mana dalilnya? Kul huwallahu ahad. Tapi Tanpa Ragi dan kawan-kawan Kristen lainnya mengkonsepkan tentang Tuhan. Tuhannya yang terkonsep. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Terkonsep jadi 3 pribadi. Di Tuhan yang katanya transenden tidak terikat dalam ruang dan waktu akhirnya terkonsep. Ini saja sudah bertentangan. Maka apapun penjelasan tentang Trinitas semuanya bertentangan dengan logik. Makanya dalam sebuah perspektif Trinitas kita akan tunjukkan ya dalam Katolisitas tentang Trinitas. Teman-teman silakan dibaca. Banyak orang yang mempertanyakan ajaran tentang Trinitas ini dalam Katolisitas, teman-teman ya, silakan di cross check. Teman-teman tahu ya, ini ajaran yang paling Katolik ini adalah mereka yang berjasa untuk agama Kristen karena mereka yang mengkanon Bible ya. Bukan Protestan. Protestan itu baru muncul di abad ke-17. Banyak orang yang mempertanyakan ajaran tentang Trinitas. Bahkan banyak orang yang bukan Kristen mengatakan bahwa orang Kristen percaya akan 3 Tuhan. Tentu saja hal itu tidak benar. Sebab iman Kristiani mengajarkan Allah yang esa itu. Namun bagaimana mungkin Allah yang esa ini mempunyai 3 pribadi. Nah, jadi menurut mereka Allah yang esa ini, yang tunggal ini punya 3 pribadi. Masalahnya 3 pribadi ini Tuhan bukan ya Tuhan. Berarti mereka punya 3 Tuhan. Ya mereka akan ingkari lah. Mana mau mereka politeis. Kalau mereka mengaku politeis, nggak ada perdebatan antara Islam dan Kristen, guys. Ya, untuk memahami hal ini, memang diperlukan keterbukaan hati untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola berpikir manusia. Jika kita berkeras untuk membatasi kerangka berpikir kita, bahwa Allah harus dapat dijelaskan dengan logika manusia semata-mata, maka kita membatasi pandangan kita sendiri. Masalahnya si Tanpa Ragi menjelaskan konsep tentang Tritunggal. Kalian Kristen menjelaskan konsep tentang Tritunggal. Yang namanya konsep itu menggunakan akal kognitif. Kok konsep tidak akan bisa dipahami dengan kognitif? Produk pikiran tidak bisa dipahami dengan pikiran. Apa maksudnya? Konsep tidak dapat dipahami dengan akal. Kalau Tuhan tidak dapat dipahami dengan akal, itu aku masih terima. Tapi masalahnya kalian mengkonsepkan Tuhan kalian. Karena konsep tentang Trinitas adalah konsep kebagaimanaan Tuhan. Kalau konsep tauhid adalah konsep bagaimana kami memahami Tuhan. Kami ini loh, cara kami menuhankan Tuhan itu dengan cara tauhid. Mengatakan, mengikrarkan bahwa Allah satu-satunya ilah. Itu konsep tauhid, bukan Tuhan yang terkonsep. Lah ini tentang kebagaimanaan Tuhan. Artinya Tuhan kalian terkonsep. Katanya Trinitas misteri. Ini aja udah bertentangan kalian. Nah, lalu teman-teman si Tanpa Ragi menjelaskan tentang Tuhannya begini dan begitu. Dari mana itu penjelasan? Enggak tahu lah kita ya. Nah, lalu teman-teman kita lanjut lagi mendengarkan asumsi liar dari Tanpa Ragi, teman-teman. Ya, kita masuk lagi ke tadi share screen. Ada-ada aja Tuhan terkonsep, katanya transenden dan misteri, tapi di konsep. Lanjut. Dewata. Dan satu dewata yang kita percaya itu punya roh dan firman. Inilah yang disebut dengan Tritunggal. Itu belum Tritunggal. Itu belum Tritunggal. Kalau roh dan firman baru Dwi Tunggal. Yang satu lagi apanya? Tubuh Yesus sebagai daging. Kalau Tritunggal itu ada 3-nya. Yang 3-nya apa? Roh,
firman, sama apa tadi kata dia kitab Kejadian tadi? Allah, roh Allah, firman Allah. Allah itu ternyata juga roh. Lah Yesus siapa? Yesus itu adalah Tuhan berwujud manusia yang dirasuki roh Allah Bapa. Karena Yesus itu yang disebut dengan Yesus adalah manusia yang dilahirkan oleh Maria yang dikatakan Tuhan oleh orang Kristen. Mana Tritunggalnya itu? Allah, roh Allah, dan firman. Firman Allah ini adalah Yesus, oke. Firman sebelum Yesus itu jadi manusia itu transenden, tak terjuantahkan. Bentuknya kayak mana? Tahu bentuknya kayak mana bentuk firman? Enggak tahu kalian. Bentuk roh kalian, Bapak kalian kayak mana? Enggak tahu. Bentuk Roh Kudus kayak mana? Enggak tahu. Tapi kalian sok tahu, ya. Mari kita dengarkan lagi asumsi liar dari orang ini. Tahap apa? Suka-suka ayah aja. Suka-suka ayah kalian aja. Lanjut. Yaitu dewata, roh dewata, dan firman dewata. Ketiga hal ini dapat dibedakan. Dewata, roh dewata, firman dewata. Dewata Bapa, rohnya Roh Kudus, firmannya anak. Bapak roh bukan? Iya. Firman Bapak bukan? Iya. Udah berapa Bapak itu? 2. Yang satu Bapak berupa yang berfirman, yang kedua adalah Bapak yang adalah firman. Roh Kudus siapa? Bapak juga, karena itu adalah roh Bapak. Entah apa-apa aja. Makanya banyak kali terjadi kebidatan-kebidatan dalam memaknai Tritunggal. Nanti saya ajarkan teman-teman semua ya, skema teologi. Lanjut. Tetapi tidak dapat dipisahkan. Apalah pula tidak dapat dipisahkan. Siapa bilang tidak dapat dipisahkan? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, mereka menyatu. Enggak. Yesus yang dibaptis, Bapak ikut dibaptis enggak? Enggak, Bapak berbicara dari langit. Bisa enggak itu? Bisa. Teman-teman, katanya tidak terpisahkan. Ketika Yesus mati 3 hari 3 malam, Bapak mati enggak? Enggak, berarti dipisah mereka. Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus seperti merpati. Bapak berbicara dari langit, menyatu enggak mereka? Pisah. Ruang dan waktunya sama, ruangnya berbeda. Itu definisi terpisah bukan? Ya iyalah. Aku di sini, kamu di sana. Waktunya sama, kita bicara. Misah kita, misah. Kecuali kembar dempet, kembar siam. Gak misah. Yesus dibaptis, Bapak bicara, Roh Kudus turun kayak merpati. Nyatu itu. Nggak ngerti lagi lah kalian ini ngomong apa tanpa ragi. Tapi nggak apa-apa lah. Itu kan doktrin agama kalian. Suka-suka kalian sajalah. Lanjut. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dewata itu mempunyai makna kekuatan-kekuatan. Kekuatan inilah yang merupakan sumber yang mempunyai kehendak untuk menjadikan segala sesuatu. Kalau ditanya kekuatannya ada berapa, jawabannya bukan 1, tetapi infinity. Nah, jadi Tuhannya umat Kristen memiliki kekuatan-kekuatan. Salah satu kekuatan umat Kristen adalah melemah. Ya, dengar teman-teman, perhatikan. Tuhannya umat Kristen ini memiliki kekuatan-kekuatan. Salah satu kekuatannya itu apa? Mati. Itu kekuatannya itu. Aku bisa. Itulah. Api itu panas. Maka panasnya api itu dengan cara apa? Dengan cara jadi es. Panaslah api itu. Entah apa-apa aja lah ya. Kok lindung Pak? Jadi Yesus memiliki kekuatan, Bapa memiliki kekuatan-kekuatan. Salah satu kekuatan Bapa adalah dengan menjadi manusia yang lemah. Itu cenah. Itu cenah. Lanjut. Itu sebabnya dalam bentuk jamak tapi tunggal. Karena satu sosok dewata itu mempunyai kekuatan yang tidak terhitung. Lah masalahnya sekarang yang memiliki kekuatan tidak terhitung itu siapa? A. Bapa, B. Roh Kudus, C. Yesus. Yesus tidak memiliki kekuatan apa-apa. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya udah kalau gitu yang memiliki kekuatan banyak itu ya Bapa. Nah terus kalau gitu Yesus itu bukan dewata. Roh Kudus bukan dewata. Karena Roh Kudus itu tidak memiliki kuasa juga, tidak mengetahui hari kiamat. Yesus tak tahu hari kiamat. Bahkan Roh Kudus dan Yesus sama-sama berdoa. Saya bisa tunjukkan dalilnya. Roh Kudus itu berdoa, teman-teman ya. Nih. Roh Kudus nanti saya tunjukkan dalilnya. Bukan itu poin kita. Jadi ya udah, berarti Bapak doang yang dewata kalian. Nah, itu berarti Yesus itu siapa? Kekuatan Tuhan. Roh Kudus apa? Kekuatan Tuhan. Ya berarti bukan Tuhan.
Ya udah teringkari sudah perisai Trinitas. Father is not Son, Son is not Holy Spirit is not Father, tapi mereka satu-satu apa? Esensi. Esensi apa? Inti. Ai, entah apa. Pusing pala. Lanjut. Sedangkan roh, arti umumnya adalah semangat. Jadi roh Allah artinya adalah semangat dewa. Berarti Roh Kudus adalah semangat Tuhan. Yesus adalah firman Tuhan. Oke, itu dulu teman-teman ya. Itu dulu. Semangat Tuhan adalah Tuhan, roh firman Tuhan adalah Tuhan. Berapakah Tuhan? Matematika. Dan semangat dewata inilah yang membuat kita berkata bahwa dewa kita adalah dewa yang hidup. Ada Putra dan ada Roh Kudus. Nah, terus udah gitu ya kalau buat orang-orang yang triteis, yang politeis, ya it's okay, no problem. Mau jangankan 100 Tuhan juga nggak ada masalah gitu kan. Nah, tapi ada orang-orang tertentu tidak bisa terima, terutama yang monoteis gitu ya. Yang monoteis tidak bisa terima. Nah, terus penjelasannya gimana? Jadi kok 3 ada 1 ada 3 begitu, itu gimana penjelasannya? Nah, apakah ini penting? Ya, penting juga. Kalau nggak jadinya ke sebelah tuh. Kan banyak yang ke sebelah juga gara-gara itu juga, gara-gara teologi ya. Mempertanyakan teologi Kristen, nggak bisa dijawab, bingung. Akhirnya, karena nggak ngerti teologinya Kristen, berarti Islam aja deh yang gampang. Allah itu satu, udah selesai. Muhammad adalah nabinya, bersyahadatlah begitu. Nah, itu yang bahayanya kalau kita nggak belajar tentang teologi. Gitu ya. Nah, mengenai Tritunggal, Oneness, dan lain-lain, saya berpendapat begini ya. Ini pendapat saya. Kita ini punya orang-orang, nggak semua pemikiran orang tuh sama. Oke? Nggak pemikiran, tingkat level pemikiran atau IQ atau apa begitu ya. Anak kita ngomong sama anak SD, sama anak SMP, SMA, kuliah, dan yang lebih tinggi lagi itu berbeda. Maksudnya berbeda cara dia nangkepnya. Berbeda lah untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, untuk menjelaskan Tritunggal yang paling sederhana, yang paling gampang untuk diterima orang, ya oneness itu yang paling gampang. Modalisme, saya sekarang di rumah jadi bapak, di kantor saya jadi karyawan, di tempat lain saya jadi teman. Itu modalisme namanya. Itu paling gampang diterima. Oh, itu berarti satu Tuhan kan? Satu pribadi, satu Tuhan begitu. Gitu. Untuk teman-teman yang dari Muslim itu yang paling gampang diterima. Gitu. Tapi apakah itu pengajaran Tritunggal yang benar? Enggak. Bahkan banyak orang-orang Kristen yang gerejanya Tritunggal pun punya pemikiran seperti itu. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga banyak yang ngajarin seperti itu. Kenapa ngajarinnya seperti itu? Ya, soalnya itu yang paling gampang supaya orang ngerti gitu. Tapi benar gak seperti itu? Itu nggak benar. Itu salah, ya. Dewa kamu dewa yang hidup, tapi kamu lupa dewa kamu dewa yang pernah mati. 3 hari 3 malam baru bangkit. Astagfirullahaladzim. Mobil punya kekuatan, tetapi tidak punya roh. Makanya mobil adalah benda mati. Lalu bagaimana dengan Yohanes pasal 1 ayat 14? Pada mulanya firman menjadi daging. Daging itu punya kekuatan, bisa berkehendak. Kalau daging itu punya kekuatan, bisa berkehendak, maka daging itu tidak perlu roh. Maka dengan demikian firman Tuhan kalian itu berubah menjadi seonggok daging. Yohanes 1:14. Lalu masuklah roh Bapa. Maka Yesus adalah seonggok daging yang berubah dari firman dirasuki roh Bapa. Nggak tahu. Begitu juga dewa lain yang hanya berupa zat tanpa roh. Mana ada Tuhan lain zat tanpa roh. Allah Subhanahu wa taala zat dalam bahkan terjemahan nih, saya kasih data ini teman-teman, fitnahnya tanpa gini ya. Dia kan gambarnya gambar Ka'bah. Ya mungkin dia menganggap Tuhannya itu setara dengan Ka'bah teman-teman. Ya, saya ingatkan ya. Jadi tanpa ragi ini menyetarakan Yesus dengan Ka'bah. Kalau Yesus seonggok daging yang disusupi roh Allah, maka disetarakan dengan Ka'bah. Sementara tidak ada satupun manusia yang menyembah Ka'bah. Allah adalah zat. Zat di sini dalam kamus bahasa Arab yang bahkan ditulis oleh Louis Ma'aluf ataupun orang-orang Kristen. Ya, seperti teman-teman boleh lihat aplikasi dari salah satu ini ya, bahasa Arab, teman-teman boleh buka.
Namanya adalah kamus Hanswehr. Maka kita akan lihat di sini zat. Teman-teman pernah tidak mendengarkan fidzatis sudur gitu ya? Fidzatis sudur, sesuatu yang ada dalam hati. Bagaimana? Apakah zat dalam hati itu ada yang tahu bentuknya? Tidak ada. Karena zat dalam hati itu tidak terjewantahkan. Allah itu sifatnya laisa kamitslihi syai'. Jadi kalau ada orang yang menjelaskan tentang Allah ya bohong. Kenapa? Kecuali memang tertulis dalam Al-Quran. Allah yang menjelaskan tentang dirinya sendiri. Mari kita tunjukkan teman-teman bahwa dalam kamus zat itu artinya adalah esensi ya. Oke. Saya mau bantah ini tuduhan tanpa akal ini ya. Ya, si orang yang punya Tuhan berkuasa, yang berkuasa bisa mati ya. Nah, teman-teman lihat ini adalah kamus Hanswehr apa gitu. Arab Inggris ya. Mari kita bahas. Nah, di sini aku mau nunjukin kalian, nanti kita lanjut lagi foto si tanpa kampret ini ya. Sabar ya teman-teman. Sabar ya guys. Sabar ya guys. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman lihat ya. Nah, zat itu artinya apa? Dawat, being, essence, nature, self, person, personality. Ya, jadi di sini lebih ke nature, essence, being. Entitas yang ada. Dan kita tidak punya kata-kata untuk Allah karena Allah laisa kamitslihi syai'. Semua kata-kata untuk makhluk. Kata-kata untuk Allah dari Allah. Makanya ada dalil wa may ya'lamu ta'wilahu illallah. Takwil, satu kata yang dilemparkan ke makna lain. Ini nih oten-oten laknatullah yang tidak punya ilmu, sok-sokan. Nih, mereka tidak paham ini. Nah, sementara Tuhannya itu zat cair, zat padat. Contohnya apa? Yesus itu daging, seonggok daging, zat padat. Di dalamnya ada darah, zat cair. Ada gas di dalam perutnya karena dia makan ikan goreng. Mereka sih udah terbiasa punya Tuhan zat, berbentuk berwujud manusia dan disusupi oleh roh Tuhan. Ya mereka ingin menyamakan Tuhannya dengan kita. Nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut lagi deh. Ya. Penjelasan Tritunggalnya tanpa ragu ini nanti saya akan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana munculnya bidat-bidat. Adalah benda mati. Apapun juga itu, walaupun itu adalah sebuah gantungan yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk menggantung seluruh jagat raya, tetapi tidak punya roh, tetap aja itu adalah benda mati. Kita makhluk hidup tidak diciptakan oleh benda mati. Roh kita berasal dari roh dewata itu. Dan itulah yang membuat kita hidup. Jika roh kita diambil, kita sudah tidak hidup lagi. Sudah jadi mayat. Sama seperti benda-benda. Nah, inilah. Jadi firmannya Bapa itu dalam Yohanes 1:14 itu adalah firman Bapa yang menjadi seonggok daging yang bisa hidup karena ada roh Allah. Pertanyaannya, nah roh Bapa itu, Bapa yang adalah roh itu roh. Roh Kudus adalah roh. Itu apakah Bapa dan Roh Kudus itu adalah kedua roh yang membelah diri? Bahas sendiri aja lah. Nah, teman-teman nggak perlu pusing dengan penjelasan Trinitas Allah tanpa ragu ya. Saya hanya akan mengajak teman-teman membahas tentang skema teologi. Tadi sudah saya bawakan katolisitas. Dan sekarang saya lanjut ke bahasan selanjutnya yaitu tentang berbagai macam denominasi tentang Tuhan oleh doktrin kekristenan. Mari kita buka dulu sarapan pagi biblikal ya. Nah, kita bahas Tritunggal di sini. Nah, orang sering mempersoalkan kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, ya. Begitu juga kata monoteis tidak ada di Alkitab. Ada monoteis, Sema Israel Adonai Echad. Mana sih? Lanjut. Istilah Allah Tritunggal sering dipermasalahkan dan sering dimengerti secara salah oleh orang di luar Kristen, terutama kalangan Islam. Dalam upaya mereka menuduh bahwa kita menyembah Allah yang bersifat politeis. Ya buktinya kan Tuhan kalian 3, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan,
Roh Kudus Tuhan. Berkehendaknya sama atau sama? Apa mereka satu kehendak semua? Buktinya ketika Yesus makan ikan goreng, memang Bapak juga berkehendak makan ikan goreng. Ada aja orang ini ya. Ini memang tidak terdapat dalam Alkitab. Rumusan Trinita dicetuskan oleh Quintus Septimius Florens Tertullian atau Tertullian nih 155-230. Bapak gereja-gereja yang penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Ia lahir, hidup dan meninggal di Kartago. Tuh lihat. Justru Tritunggal itu bukan ajaran dari nabi-nabi Bani Israel, seorang mantan penyembah pagan. Ia berasal dari keluarga Romawi. Mantan penyembah pagan. Ayahnya seorang perwira tentara Romawi, mantan penyembah pagan. Ia mendapat pendidikan ilmu retorika dan hukum. Tertullian sempat menjadi ahli hukum selama beberapa tahun di kota Roma. Lihat nih, artinya Trinitas itu muncul bukan dari orang Yahudi. Tuh satu. Ini Trinitas, ya. Lanjut teman-teman, skema teologinya umat Kristiani. Kita pakai ini aja deh biar enak ya. Saya share screen-nya itu pakai screen ini aja. Tahap aja lah kata mereka. Saya udah 6 tahun guys. Sudah 6 tahun saya mendengarkan penjelasan mereka tentang Trinitas. Dan bagi saya ya itu ilmu aja. Walaupun mereka menjelaskan dengan berbagai macam. Oke teman-teman lihat. Pertama saya tunjukkan dulu apa. Tadi ini. Sekarang kita ke Nestorian. Nah. Nestorian kita terjemahkan dulu teman-teman. Banyak kali nih, gara-gara suka-suka hatinya mereka aja mengkonsepkan tentang Tuhan. Muncullah banyak-banyak pemikiran. Nestorian sebuah sekte Kristen yang berasal dari Asia Kecil dari Suriah yang menekankan independensi kodrat ilahi dan manusiawi Kristus. Dan pada dasarnya menyarankan bahwa keduanya adalah dua orang yang bersatu secara longgar. Nggak tahu lah itu apa maksudnya. Dua orang yang bersatu secara longgar, entahlah. Lanjut. Unitarian. Terjemahkan lagi guys. Ini. Kalau orang suka-sukanya aja mendefinisikan tentang Tuhan, tidak ada parameter khususnya, tidak ada parameter yang jelas. Unitarian adalah cabang agama Kristen non-Trinitarian. Umat Kristen Unitarian menegaskan sifat kesatuan Tuhan sebagai pencipta tunggal dan unik alam semesta. Percaya bahwa Yesus diilhami oleh Tuhan dalam ajaran moralnya dan bahwa ia adalah penyelamat umat manusia, tetapi tidak setara dengan Allah. Tidak setara. Unitarian. Apalagi Sabelian, ini dia Sabelian. Dalam teologi Kristen, Sabelianisme adalah kepercayaan bahwa hanya ada satu pribadi, hipostatis dalam bahasa Yunani dan kontroversian Arian abad keempat dalam keilahian. Misalnya Hanson mendefinisikan Sabelianisme sebagai penolakan untuk mengakui keberadaan pribadi yang berbeda dan Eustachius dikutuk karena Sabelianisme. Ini nih, suka-suka mereka aja. Jadi karena Tuhan itu suka-suka sesuai dengan konsep otak mereka, yang terjadi apa? Banyak muncul denominasi kekristenan. Berapa? Ribuan. Tentang apa itu? Tentang siapa Yesus. Tentang bagaimana memahami Tuhan. Karena apa? Konsepnya keluar dari produk pikir mereka. Tidak ada parameter yang jelas. Mereka tidak ikuti kitab sucinya. Karena dalam kitab sucinya tidak ada tuh Trinitas. Tidak ada ajaran tentang Roh Kudus, Bapa, Putra itu adalah Tuhan setara. Nggak ada orang Bani Israel menyembah kepada Tuhan setara yang manusia. Tidak ada orang Israel menyembah Tuhan manusia. Begitu. Paham ya tanpa ragi ya. Yaudah deh tanpa ragi. Dewata lu. Dewata yang punya banyak kekuasaan. Salah satu kekuasaan dewata tanpa ragi adalah mematikan diri. Mematikan diri. Merendahkan diri. Itu adalah kekuasaannya Tuhan tanpa ragi. Kehebatan Uniriva adalah melemahkan diri. Itu tuh. Kekuatan Uniriva adalah menidurkan diri. Wah. Gitu. Gimana? Udah cukup pusing? Udah. Nanti pusing lagi kalau saya diskusi dengan mereka dua arah. H2H. Udah itu aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bahas lagi tentang teologi, Islamologi, dan Kristologi. Tetap bersama Uniriva. Cikidot. Bye-bye.
Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing onta dengan kaset-kaset begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol, jemaatnya itu goblok. Saya ini peduli, saya bukan menghina, nggak ada maksud dan tujuan saya untuk menjatuhkan Islam supaya masuk Kristen. Nggak usah, saudara-saudara, nggak usah masuk Kristen. Di Kristen aja banyak penipu, di Kristen saja banyak sekali yang menyakitkan hati saya. Bayangkan alat-alat di gereja saya ini yang baru saya beli, diambil anak rohani saya, si Yopi, Nobin, kerjasama, dibawa ke Yayasan Bethesda katanya. 2 hari diangkut alat-alat itu. Di Kristen sudah banyak jahat, nggak usah masuk Kristen, karena orang-orang di Kristen aja banyak yang jahat. Mau jadi pelayan Tuhan dengan menipu gurunya ditipu, itu di Kristen. Coba diperbaiki di Yayasan Bethesda itu. Bu Desra, kamu sebagai ketua umumnya yayasan itu,
Kalau nggak bisa perbaiki, nggak usah melayani. Nggak usah sombong, nggak usah bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Biar tahu semuanya. Saya nggak suka pelayan busuk di dalam gereja. Ingat baik-baik ya Yopi ya. Kamu nggak ada bertanggung jawabnya. Dasar otak narkoba. Dasar otak narkoba.